22 Desember 2023. Tepatnya pada hari Jumat yang cerah ini, santri putra dan putri akan mengungkapkan apa yang selama ini tidak bisa mereka ungkapkan terhadap ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Muhammad Fadlan Akbar Wahyudi dan saya dari Pondok Pesantren Darul Rahman. Saya duduk di kelas 5. Nama saya Muhammad Zaki Haidar, kelas 2A. Kenalkan, nama saya Sultan Faik dari kelas 11 IPA 2 Putra. Nama saya Nadira Putra Madani, kelas 10A. Nama saya Vika Arnalia dari kelas 12. Nama saya Zaskia Alifa Mardatila, bisa dipanggil Cia, dari kelas 12 IPA 1. Kata-kata apa yang paling menggambarkan sosok ibumu? Mama itu nggak bisa dikasih kata-kata, karena perjuangannya luar biasa. Mulai dari kehidupan aku waktu kecil sampai sekarang, Mama selalu berusaha ngebiayain hidup aku, mulai dari pendidikan, supaya Mama bisa ngeliat anaknya jadi sukses. Mama juga selalu berjuangin apapun yang Mama punya demi buat masa depan aku. Mama selalu pengen anaknya sukses, sampai anaknya itu bisa melebihi karir ibunya. Sosok ibu itu gak bisa dibilang cuma sekedar ibu, karena ibu juga sosok yang benar-benar bisa jadi teman buat kita. Selain sebagai keluarga, ibu juga teman yang benar-benar selalu ada di samping kita, mendampingin kita, terus jadi tempat buat kita cerita. Sosok yang selalu mendukung kita apapun yang mau kita lakukan. Sosok Oma itu yang pasti sangat berarti dalam hidup saya istilahnya gitu. Oma itu orang yang paling suportif. Beliau selalu ngedukung apapun yang saya tuju, selalu ngarahin apapun yang saya mau gitu. Kalau saya ada salah, Oma pasti tegur. Dan Oma itu jadi satu-satunya orang yang bikin saya untuk selalu bertahan selama ini. Ya, menurut saya ibu tuh ya juga merupakan orang paling berharga. Kalau nggak ada beliau, mungkin sih nggak bakal jadi apa-apa sekarang. Sosok ibu yang menurut saya ada manusia paling penting. Selalu kabulin apa yang Saki minta, Om. Apakah memori yang paling melekat di ingatan tentang ibumu? Yang nggak bisa dilupain tuh pertama, ibu tuh orangnya kerja keras. Dia nggak pernah bilang nggak punya uang, pasti selalu bilang ada. Apapun yang anak-anaknya minta, pasti bilang turutin. Ibu tuh orangnya nggak pernah ngeluh, selalu mau ngeluangin waktu buat anak-anaknya, selalu mau anaknya jadi orang-orang hebat. Ibu selalu bilang, nggak apa-apa ibu kayak gini, tapi yang penting kalian bisa lebih baik dari ibu. Om selalu bantuin Saki. Apa-apa Saki perlu, pasti dikasih mau. Apa aja, meskipun itu nggak bisa, tetap diusahain sampai ada. Pokoknya Omi mau bikin Saki bahagia mulu. Dulu saya tinggal sama nenek saya, jadi saya kurang bingung. Tapi ada satu hal yang selalu saya ingat besar. Sebelumnya dia mewasiatkan saya kepada saya untuk jangan pernah berhenti dari pondok ini.
dan terus belajar sampai kapanpun. Walau kata-katanya tidak langsung tersampaikan ke saya, tapi itulah kata-kata yang paling saya ingat belum akhir. Yang paling melekat itu ketika ayah saya meninggal dunia 1 tahun lalu sudah. Di situ ayah saya udah masuk ICU selama 7 hari, tapi saya nggak tahu karena ibu saya tuh ngerahasiain biar saya tuh nggak kepikiran, biar saya tuh nggak terlalu malah jadi kebeban nantinya kalau saya tahu kalau ayah saya tuh masuk ICU. Jadi pada akhirnya saya tahu kalau ayah saya tuh meninggal dunia. Saya tuh sering kakak saya tuh sering ngelapor kayak gini, Cia jangan bikin Oma stres ya, soalnya Oma kalau stres tuh pasti sakit gitu. Tapi ketika saya tanya omanya cuma bilang enggak Oma nggak apa-apa gitu, Cia fokus belajar aja gitu. Padahal saya tahu beliau bohong gitu sama saya. Ibu saya tuh pernah bilang sekeluarga lagi makan di luar gitu, terus beliau bilang masa kita makan enak, Cia nggak makan enak. Akhirnya ibu saya juga ikut ngirimin saya ke sini. Dan saya yang nggak biasa diperlakukan kayak gitu, dikirimin tiba-tiba kayak gitu tanpa sepengetahuan saya tersentuh gitu sudah. Kayak ternyata ibu saya sayang itu sama saya gitu. Waktu aku sakit di pondok kelas 1 SMP, itu dikabarin sama Rosanza jam 9. Terus mama langsung ke pondok, itu dari Jakarta ke Depok, itu sekitar 2-3 jam. Sampai jam 1 malam sampai di sini. Aku langsung balik pulang ke rumah, dan baru mama nggak tidur sampai pagi. Mama jagain aku, mama jagain aku obat, mama juga nggak tidur. Itu hal yang dan momen yang paling berkenal. Om itu benar-benar sabar banget waktu itu. Waktu itu Kiko tuh pernah sakit, dan di situ posisinya emang bapak tuh sibuk, nggak bisa ada di rumah, dan aku tuh benar-benar sabar ngadepin Kiko yang sakit, sakitnya yang nggak bisa didefinisiin sih, tapi kayak Om itu benar-benar sabar banget buat ngurusin Kiko sendirian gitu. Terus Om itu pokoknya sabarnya luar biasa lah gitu. Gimana kayak ngadepin Kiko yang ya bisa dibilang di situ tuh benar-benar berat sih buat Omi. Jika hari perpisahan itu terjadi, lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk ibumu? Mau berusaha jadi anak yang berbakti sama orang tua. Tapi kalau Anjal yang udah jemput, insya Allah aku bakal doain mama selalu, bakal selalu kirim Al-Fatihah buat mama setiap hari, bakal selalu mudahin mama, bakal lupa sama mama. Pengen bisa ngajak Umi buat ngabisin waktu benar-benar quality time berdua, dan bikin Umi tuh senang, nyaman, bisa bikin Umi banyak cerita ke Piko. Umi jadi banyak bisa ungkapin semua capeknya, semua lelahnya, dan bisa mendengarkan semua apa yang pengen Umi ungkapin. Dan bisa jadi sosok teman yang Umi harapin juga buat bisa nemenin Umi di kesepiannya Umi. Saya cuman pengen bisa luangin waktu sama ibu saya lebih banyak aja usahanya. Udah yang neko-neko gimana sih, cuma pengen berdua gitu kita omongin yang selama ini kita rasain. Ngasih apa aja yang Umi pengen. Umi saya kepengen ini, saya harus bisa benar-benar sukses gitu. Mau ngelakuin apa yang ibu minta, mau banggain ibu, mau bikin ibu bahagia. Jika kamu berada di hadapan ibu, apa yang ingin kamu ungkapkan tentang selama ini yang tidak bisa kamu ungkapkan terhadap ibu? Jadi pengen ngomong, mama harus selalu sehat, mama harus sampai aku sukses, sampai aku bisa jadi kayak mama. Mama harus bisa tersenyum terus meskipun mama lelah, mama capek. Mau ucapin banyak-banyak terima kasih, karena sejujurnya sejauh ini Om itu udah benar-benar jadi supporter yang
paling mantap lah buat Piko. Dan selama ini Piko tuh ngerasa pengen juga bisa jadi penguat buat Umi, apalagi di posisi Umi yang sendirian. Dan tapi Piko tuh nggak bisa gitu buat kayak sekuat Umi. Dan ternyata Umi tuh sehebat itu buat Piko, buat bisa tetap bertahan di kesendiriannya dan mau mengerahkan semua usahanya buat bisa jadi pendamping Piko sampai saat ini. Ya buat Oma, saya cuma mau bilang makasih banyak udah nguatin Cia selama ini. Maaf Cia nggak bisa kasih apa yang Oma mau. Intinya Cia cuma minta Oma buat bertahan sedikit lebih lama sampai Cia bisa bikin Oma bangga buat ngebayar semuanya yang dijanjikan selama ini. Pertama, maafin Pak I kalau banyak salah. Yang kedua, maafin Pak I kalau belum bisa banggain Ibu, belum bisa bikin Ibu bahagia, masih sering nyusahin, sering bikin kesel. Kalau selama ini sering nyusahin. Maafin Pak I kalau suka membentak perkataan Ibu. Dan minta maaf sama Umi. Gue sakit, bisanya minta doang gak bisa. Tolong Umi. Sejauh apapun ku melangkah, Ibu akan selalu menjadi bagian terindah dalam hidupku. Terima kasih untuk setiap kasih dan sayangmu, Ibu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat kami.